Oke, ya silakan. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini maaf ya, jadi libur, masih kan libur ya, tapi ternyata jadi masuk nih karena saya minggu depan itu ke Malang, hari Senin tuh ke Malang, sampai hari Jumat. Nah, Jumat baru landing itu jam 4:30. Jam 5 dari bandara, nyampe sini jam 7, kayaknya rada riweuh ya. Jadi mendingan sekarang aja, kan lagi nyantai nih. Nah, minggu depan kita liburin gitu. Aman ya, tapi kata Kang Ari sih aman nih. Aman, Pak. Aman ya. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk babak baru nih, kita review dulu ya. Review dulu dua pertemuan kemarin. Ya, dua pertemuan. Dua pertemuan kemarin tuh apa? Jadi, balik lagi, siapa yang tahu kita sebenarnya belajar geopolimer buat apa? Concernnya. Kita refresh dulu. Kalau izin Pak masuk, Silakan. kalau concernnya, seingat saya, concernnya itu untuk mengurangi kadar CO2 yang dihasilkan dari produk semen. Terus Oke. apa aja yang dipelajari? Kalau kemarin tuh yang pertama kan lebih menjelasin dasar-dasar basicnya banget lah bahasa kayak semen itu apa dan terus ya geopolimer kenapa harus gini, goalsnya gitu. Kalau yang kedua kemarin itu lebih ke apa namanya? Kalau yang kedua kemarin lebih ke proses dalam pembuatan semennya kayak kemarin ada grinding, cleaning, clean clean, ya kayak gitu Pak. Yang pertama Produk dulu deh. semen Yang pertama dulu. dari Concernnya dari oh ya concern. Masih ingat nggak? kalau concern kemarin itu seingat saya ini untuk apa mencari alternatif untuk mengurangi kadar CO2 yang dari si pembuatan semen ini. Makanya kita mempelajari geopolimer. Hmm. Itu concernnya. Terus kalau yang kedua itu Goalnya apa? Goalnya. kalau goalnya ini mencari bahan pengganti untuk produksi geopolimer. Bahan pengganti apanya tuh? Kan kalau geopolimer itu um, dari fly ash ya sejauh ini. Nah, fly ash itu kan apa namanya? Fly ash itu sekarang udah diperjualbelikan, udah ada biayanya, kosnya. Jadi untuk belajar ini kita kalau bisa menemukan bahan bahan alternatif pengganti fly ash. Iya itu. Oke. Mm. Ada yang mau nambahin? Kalau izin menambahkan, Pak, Ya. kemarin itu kita juga bahas terkait kayak detail definisi semennya, baik itu secara apa dari pengertian SNI-nya yang kalau secara SNI kemarin itu kita bahas agak ribet gitu ya, Pak. Tapi kalau secara umumnya itu kan semen itu bahan perekat yang punya sifat yang apa ya, bisa mengikat gitu, jadi satu kesatuan yang kokoh. Terus juga kemarin itu seperti yang udah Alkis mention, alur produksi semennya itu di detailing lagi di setiap prosesnya. Terus juga kayak Coba eh, coba alurnya gimana? kalau yang saya ingat awal-awalnya itu kita mecahin dulu, nambang dulu ya Pak, Mm-mm. batu baranya kayak terus nanti tuh Kok masuk ke batu bara? eh Bukan nambang batu bara, nambang apa coba? nambang Bahan dasarnya apa? Bahan dasar. kapur, batu Ya, kapur, lupa Pak, kapur. kapur. Nah iya nambang kapur, terus di crusher. Nah sebelum crusher itu ada pre-blending dulu,
terus nanti itu di blending, terus ada preheater, terus masuk ke kiln. Dari kiln tuh nanti ada cooling eh, pendinginannya. Terus nanti dari situ masuk ke clinker silo. Nah di clinker silo itu kan kayak disiapkan untuk distribusinya ya Pak. Kayak kalau misalkan mau buat B2B atau misalkan mau dijual langsung di packing-packing kayak gitu. Nah terus masuk ke semen mill. Terus habis itu semen ke semen silo. Dan ke terakhir discharging. Kemarin juga bahas kenapa kayak penempatan apa namanya biasanya penempatan pabrik-pabrik semen itu dekat tambang-tambang batu kapur gitu-gitu. Hmm, Oke. Ada yang mau melengkapi? Dari alur bahan mentah deh, bahan mentah. Bahan mentahnya apa aja? Yang mau melengkapi silakan. Buka, buka contekan dulu ya. Nggak apa-apa sok buka contekan. Pak, boleh Bahan, bahan mentah. ya Adli. Buat bahan mentahnya itu ada batu kapur yang tadi itu sebagai bahan utamanya. Terus ada clay, ada pasir besi, sama pasir silika. Sama satu lagi gypsum. Gypsum. Jadi, Bahan dasar utama bikin klinker apa? kalau bahan dasar utama bikin clinker itu batu kapur sama clay. Terus Terus sama si pasir silika. Terus Satu lagi ini besi nah yang itu pasir besi. pasir besi ya. Jadi Ya, 4. Limestone, clay, silika, pasir besi. Dari limestone kita ngambil apa? Ada yang mau ngambil CaC3. Ini ngambil CaC3. dia kapur kan CaCO3. Yang kita mau ambil Hmm. apanya untuk jadi semen? Oh, So, yang lain ada yang mau nambahin? Izin Satu. menjawab, Pak. Siapa Raffi Itu ya? diambil ya. Itu yang diambil dari batu kapur itu kalsium karbonatnya, Pak. Bener gak? Batu kapur kan kalsium karbonat, Kalsiumnya CaO ya, Pak. Bener gak? CaO ya, betul. Ya. Raffi di mute tapi kok ada suara ya? Kayaknya mantul deh, Pak, dari speaker ini ya. Oh, bisa. Iya, ini mikrofonnya off tapi bisa ngomong, hebat ya. Di saya udah, ini Pak, saya tekan spasi soalnya. Oh, udah ya. Oh, udah. Karena spasi kali ya. Oke, oke. Ya. Oke, dari kapur, rumus kapur apa? Kapur itu batu kapur ya, Pak. Iya, CaCO3. CaCO3 yang kita ambil untuk semen, CaO-nya, Pak. CaO. Oke. Terus apa lagi tadi bahannya? Bahan bikin semen? Bikin klinker? Batu kapur. Yang kedua, Eh, ada tanah liat ya, Pak, atau clay. Terus eh, ada clay pasir. apa yang kita butuhin apa dari clay? Clay itu SiO2-nya ya, Pak. Sumber SiO2. Oke. silikanya. Ya, Terus selain itu. kemudian ada pasir silika ya, Pak. Bener gak, Pak? Dari clay apa? Oksida yang kita ambil apa aja? SiO2-nya. Terus juga SiO2. dari pasir silika itu bisa dapetin tambah CO2 juga, Pak. Oke. Kalau misalkan kandungan di tanah liat itu kurang. Hmm. Terus ada juga dari biji besi itu juga kita ngambil tambahan Fe2O3-nya.
pasir besi ya, Ya, biji bukan ya, biji besi, pasir besi. ya pasir besi. Terus eh itu juga sebenarnya ada bahan tambahan lagi kalau misalkan buat penyeimbang komposisi oksida itu bisa dari fly ash. Dari clay selain silika apa lagi yang bisa kita ambil? Dari clay itu aluminanya Pak, Alumina. Oke. Al2O3. Ada lagi satu tuh. Satu lagi apa? Sama besi oksida ya, Ya, Fe2O3. besi oksida. Betul. Oke. Nah, itu kan jadi klinker ya. Si klinker untuk dijadiin semen dicampur sama apa lagi tuh di semen millnya, di finish mill. Tadi limestone, clay, silika, pasir besi. Campur, dibakar, dibakar suhu berapa? Kalau buat dicampur itu Klinker, dicampur sama gypsum ya Pak? gypsum. Ya. Oke. Iya, Selain gypsum, ada lagi? paling buat tambahan bahan lainnya itu ada dari pozolan sama oh di sini ada batu kapur halus. Ya, kapur lagi. Jadi si kapur tuh dua kali ya. Yang pertama jadi bahan bakunya si klinker karena kapurnya dibakar. Jadi kapur dibakar atau dikalsinasi, diambil CaO-nya, nah itu direaksiin sama silika, sama clay, sama pasir besi, jadi klinker. Nah, klinker udah jadi, campur gypsum, campur lagi sama limestone. Nah, cuma limestone bukan limestone yang dibakar, limestone yang biasa aja. Nah, itu untuk filler. Itu. Jadi limestone tuh dua kali. Pertama jadi bahan bakunya si semen, si CaO-nya nih. Tapi bahan yang kedua sebagai filler. Itu. Jadi yang diambil semuanya, CaO3-nya itu diambil semua. Oke. Terus apalagi yang bisa direview dari pertemuan minggu lalu? Bahan baku jadi klinker, klinker di semen mill. Ada lagi nggak yang mau review? Di kiln suhunya berapa? 1450, Pak. 1450. Nah, sebelum masuk ke kiln kan ada preheater ya. Mm-mm. Sebelum ke 1450. Nah, preheater suhunya berapa aja tuh? Kalau di silon 1 itu 330, silon 2 itu 540, silon 3 itu 720, dan silon 4 itu di sekitar 840. Oke. Kira-kira di preheater itu kita ngapain ya? Ngejar suhu 800 tuh biar apa? Ada yang tahu nggak? Biar ngubah CaCO3 jadi CaO, Pak. Oke. Mantap. Oke. Kemudian bahan bakar selain batu bara, alternatifnya apa? Fuel, Bahan fuel oil Pak. Kalau nggak gas alam. alternatif fuel. Ah, saya izin jawab, Pak. Biasanya itu pak selain batu bara, itu pakai limbah oli, sekam padi, limbah plastik. Hmm. Ya, Ya, kurang ya. lebih itu sih. Oke. Terus di cooler, suhu cooler berapa? Dia tuh nurunin dari yang tadi, dari kiln 1450 ke 1100. Dia tuh kan bertahap gitu ya, Pak. Terus dari 1100 itu sampai sekitar
100 sampai 200 derajat Celcius, Pak. Oke. Proses pendinginan cepat istilahnya apa? Yang dari lava ke 1100 terus ke 100 dan 200 itu proses pendinginan cepatnya itu istilahnya apa tuh? Sehingga jadi klinker. Quenching, Pak. Nah, quenching, benar. Kita ngubah si yang lava tadi ya jadi klinker sebenarnya biar apa sih itu? Kok dari liquid kita ubah ke klinker yang bentuknya solid? Buat apa ya itu ya? Untuk mengubah C3S menjadi C2S, Pak. Iya, buat itu disosiasi C3S dan C2S itu. Untuk lebih tepatnya untuk mencegah. Karena kan si CaO dari CaCO3 ketemu sama silika nih dari clay. Nanti itu jadi C3S, jadi C2S gitu. Yang utamanya itu kita nyari C3S-nya. Nah, cuma kalau bentuknya masih liquid, itu masih kemungkinan bisa misah. Itu makanya dibentuk jadi solid. Tapi fungsi utamanya sebenarnya diubah jadi klinker biar apa itu? Kenapa kita nggak liquid aja bentuknya? Kok diubah jadi klinker nih? Biar apa yo? Untuk penyimpanan sama ini sih, Pak, ketahanannya nggak sih? Penyimpanan, transport, dan ketahanan. Nah, itu benar. Kita nyimpen bentuk liquid lava bisa nggak? Kan harus mempertahankan suhu segitu ya. Akan susah. Costnya Jadi gede, Pak. cost-nya gede, energinya gede. Jadi kita bentuk klinker itu untuk memudahkan penyimpanan sama transport. Jadi begitu kita oper ke grinding plant, nah itu bentuknya udah solid tuh. Solid kan ditransportnya gampang. Gitu. Jadi untuk memudahkan transport, transfer lah ke si semen mill. Gitu. Oke, review udah. Kemudian kemarin ada tugas ya, merek PCC yang beredar di Indonesia, kemudian market share terbesar, sama rata-rata harga. Ya, siapa yang mau, ada yang nyiapin PPT-nya nggak? Slideshow? Sudah, Pak. Udah. Siapa Nura ya? Iya, ada izin Boleh, share sok. screen. Eh, Nura bareng siapa? Kalau Sendiri? saya bareng Shani, Pak. Cuman nanti urutannya boleh dari teman-teman yang cowok dulu nanti presentasinya. Kenapa nggak kamu dulu? Enggak, maksudnya kan ini, Pak. Apa namanya? PPT-nya Di jadi sini satu, kan Pak. PPT-nya dari ya jadi satu. Oh, jadi limaan ini PPT jadi satu. Ya, Oh, oke. sudah terlihat? Ini yang share screen-nya Nura ini ya. Betul. Oke. Sudah terlihat kan Sok. nih, Pak? Udah ada. Boleh, silakan teman-teman. Sok siapa yang mau present nih? Eh, boleh saya dulu, mungkin nanti ditambahin juga sama teman-teman yang lainnya juga, Pak. Jadi, Oke. selamat malam, Pak. Jadi, kami izin mempresentasikan terkait apa merek-merek semen apa saja yang terbesar di Indonesia, termasuk juga perusahaan itu tersebar di mana aja. Nah, aduh, jadi untuk merek semen yang, maksudnya wilayah untuk produksi semen yang paling banyak itu ada tiga di sini kita dapetinnya. Itu ada di Sumatera, Kalimantan, sama Sulawesi. Nah, kalau misalkan dari Sumatera itu ada di Aceh itu ada semen Andalas, kemudian yang lainnya itu ada
semen Padang, kemudian semen Gresik juga ada. Kemudian untuk di Pulau Jawa itu Jawa Barat ada semen tiga roda. Kemudian juga ada semen Gresik, semen Merah Putih. Dan untuk di Kalimantan itu saya baru nemunya itu satu di Kalimantan Selatan itu ada uh, pabrik semen tiga roda. Sebenarnya itu perusahaan induk dari apa ya namanya, PT Indo Semen kalau nggak salah, Hmm, si si tiga roda ini. Kemudian ya. untuk di Sulawesi itu ada semen Gresik juga. Nah, buat Hmm, apa, persebaran ini, ya persebaran semen di Indonesia ini, kalau misalkan dari Semen Indonesia Group itu ada sebesar 48%. Untuk INTP itu ada 29% dan untuk Semindo itu ada 6,6 sampai 10%. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain dari Bintang dan Nanti apakah ada tambahan? Oke, duluan. Oke, oke. Jadi kalau di Indonesia sendiri ini rata-rata memang PT Semen itu udah tergabung ke SIG, Semen Indonesia Group. Jadi awalnya mereka berdiri sendiri, tapi setelah mungkin proses yang panjang juga, akhirnya PT SIG ini jadi pusat dari PT Semen-Semen yang ada di Indonesia. Eh, Terus juga kalau yang masih berdiri sendiri itu kalau nggak salah tadi baca si PT Batu Raja yang di Palembang itu apa ya, kalau nggak salah belum masuk antara tiga ini atau ini lupa lupa Pak, mungkin bisa dikoreksi. Jadi ada beberapa PT itu masih berdiri sendiri lah bisa dibilang. Nah, untuk di Kalimantan sebenarnya ada semen Kalimantan namanya, cuman dia fokusnya bukan di semen PCC, jadi nggak kita input tuh karena dia nggak termasuk semen PCC karena targetnya kan mencari semen PCC. Terus juga kalau eh, semen-semen di daerah lain tuh rata-rata ada nemu, cuman dia tuh sebagai industrinya tuh sebagai cuman untuk grind ya untuk penggilingannya aja gitu Pak. Jadi nggak semuanya yang beneran produksi, dia kayak dioper lagi ke PT-PT yang ada di sini. Mungkin itu sih. Udah banyak dijelasin Raffi soalnya. oke. Ada lagi nggak? Saya lanjutkan Pak, Yuk. saya izin lanjutkan. Jadi kalau misalkan di semen di Indonesia ini sebenarnya banyak yang seperti tadi bintang bilang, kalau banyak semen-semen yang kecil dan ada juga beberapa merek semen yang dari luar yang mungkin kita nggak ikut ke sini. Salah satunya itu ada semen Anhui Conch. Nah itu sebenarnya kalau di list yang saya cari di sumber di internet itu termasuk salah satu lima terbesar. Cuma karena dia bukan semen satu dari Indonesia, jadi nggak dimasukin. Dan kembali lagi ke yang tadi juga, kalau rata-rata semen di Indonesia itu sendiri sudah masuk ke SIG yang awalnya ada beberapa PT semen yang kecil itu akhirnya tergabung ke SIG. Jadi rata-rata Indonesia sendiri emang SIG ini sangat besar seperti yang udah dijelaskan juga cakupannya sampai 48%. Bahkan eh, ada di sebelumnya saya baca juga hmm, di CNN kalau nggak salah Hmm. apa di CBN itu bahkan sampai 59% Apa tuh? cakupannya SIG. buat SIG. Hmm. Di CNBC, maaf Pak. Nah, CNBC Indonesia di Indonesia. Tahun Ya, berapa tuh? seperti itu. Berita tahun Itu berapa? tahun 2024 Lima puluh tahun sembilan lalu. persen. 51 maaf. Oh, 51. 51. Ya. Ada lagi dari slide ini?
Mungkin kalau misalkan untuk penjelasan dari slide ini sudah cukup sih, Pak. Oke, saya koreksi Jadi dulu ya sebelum ke slide berikutnya. Jadi, sebelumnya saya tanya dulu. Yang tergabung di SIG ada yang tahu nggak? Semennya apa aja? Dynamic, Pak, Dynamic, Mm-mm, Batu Raja, mm-mm. Dua, Semen Padang, Semen Andalas Padang, juga tiga, masuk. Dynamics itu juga hasil Andalas, rebranding empat. nama sih. Mm-mm. Ya, Terus? kalau yang di sini, kalau yang dari di sini cuman itu sih, Pak. Oh, oke. Dynamics, Batu Raja, Padang, sama Andalas. Oke, jadi Eh, saya, kalau nama ah, sok, silakan. kalau dari PTS saya temuin ada lagi tambahannya dua lagi selain satu. Itu ada semen Gresik sama semen Tonasa. Nah, Tonasa di mana tuh posisinya di peta ini? Kalau kalau Tonasa itu sebenarnya aslinya ada di Sulawesi sama di Sumatera. Di Sulawesi sih lebih besar ya, Pak. Sama di Jawa. Ya, di Sulawesi tapi itu malah nunjukinnya Gresik ya. Ya, itu tadi awalnya karena kan si si semen Gresik ini tadi saya cari ternyata dia udah tergabung SIG kan, Pak. Mm-mm. Ini teh nggak bisa coret-coret ya. Nah, Belah kiri bawah ada pensil hijau. oh, ini pensil ya. Ya, ya. Oke, coba tes dulu. Set. Oh, ada. Nah, jadi pertama ini SIG. SIG 48. Jadi sejarahnya ya si SIG ini cuma Gresik, semen Gresik. Kemudian Padang sama Tonasa. Jadi tiga itulah. Gresik, Padang, Tonasa. Jadi base-nya ada di sini Jawa Timur, kemudian di sini Makassar, sama di Padang. Nah, kemudian 2019 baru nyaplok si Holcim. Setelah Holcim dicaplok sama SIG, itu Holcimnya berubah nama jadi Dynamics gitu. Jadi brand Holcimnya nggak boleh ada lagi di Indonesia. Jadi apa ya sistemnya? Royaltinya ya. Royalti dari nama itu udah udah nggak bayar royalti lah istilahnya gitu si nama Holcim itu sehingga rebranding jadi Dynamics. Nah si SBI sebelumnya si Holcim itu kerjasama dengan Lafarge. Lafarge itu ada di Aceh. Nah produknya Lafarge semen itu semen Andalas. Itu. Jadi begitu si SIG nyaplok Holcim langsung dapat dua brand. Dynamics dapat, Andalas dapat. Itu. Jadi sekarang grupnya SIG itu Padang ini, kemudian Gresik, kemudian nah ini baru ditambah ya Tonasa 3, gabung sama Dynamics 4, sama Andalas nih 5. Tuh. Terakhir sebenarnya ini yang baru gabung nih. Saya lupa ya tahun 24 atau tahun 23 nih si Batu Raja. Ini caplok juga gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 brand. 6 brand itu di dalam grupnya SIG semua. Sama di Tanglong ya, di Vietnam. Di Vietnam juga itu ada semen Tanglong, Tanglong Semen, yaitu grupnya SIG juga tuh di Vietnam. Nah, si tiga roda dia juga nyaplok. Tiga roda nyaplok semen Bosoa. Jadi di Sulawesi itu ada Tonasa, ada Bosoa. Bosoa itu punya Yusuf Kala ya, Kala Group.
Nah, Bosowa menggap-menggap keuangan, akhirnya dibeli sama Tiga Roda. Tiga Roda jadi punya cabang di Sulawesi, sama dia beli juga Grobogan. Kalau pernah dengar tuh semen Grobogan. Jadi semen udah banyak banget mereknya ya. Kalau di Jawa aja udah bisa sampai 20 merek tuh. Nah, si Tiga Roda beli Grobogan sama Bosowa. Itu. Terus siapa lagi ngegrup ya? Semen-semen Cina itu sebenarnya pabriknya udah ada di Indonesia semua ya, si Anhui Kons itu. Si Kons itu ada di sini satu nih, di Sulawesi Utara, terus di Kalimantan Selatan, sama di Banten apa di Jawa Barat, di Banten. Banten satu, si Kons. Kons itu BUMN-nya Cina. Itu jadi kalau beli semen Kons itu sama dengan mendukung BUMN. Cuma BUMN-nya BUMN Cina. Itu. Dia gaya jualannya mirip BYD ya, fiturnya tinggi. Awal-awal dia masuk ke kita tuh fiturnya tinggi. Klinker lah, kalau di semen tuh fitur tuh klinkernya tinggi untuk sebuah semen PCC, tapi harganya miring, itu sangat miring. Jadi dia gayanya masih pakai marketing 1.0. Jadi hanya produk and price. Produknya bagus, price-nya rendah. Nah, itu gaya Cina kan khasnya begitu ya. Cuma volumenya tinggi. Jadi dia prinsip Cina kan di mana-mana mirip ya. Jadi marginnya dikit tapi volume gede itu. Entah itu masih disubsidi sama pemerintah Cina ya. Jadi sehingga dia bisa production cost itu rendah sekali lah. Itu kita nggak tahu juga tuh gimana cara dia bakar duit. Itu karena kualitas cons yang awal masuk sampai yang sekarang itu udah berubah. Jadi mereka awal masuk speknya tinggi, harganya rendah. Nah, habis itu dia speknya diturun-turunin tuh. Udah dapat market, nah speknya mulai diturun-turunin dikit, nggak sebagus yang dulu. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada si SIG, tadi di bawahnya kan ada SBI ya. Itu SBI udah gabung sini ya. Tuh, jadi awalnya sebelum nyaplok Holcim, SIG itu punya market share 40%. Holcim dengan Andalas itu punya 15%. Jadi begitu mereka gabung, awalnya 55% tuh market share-nya. Nah, cuma dari 2019 sampai sekarang market share-nya turun. Jadi ada di angka 49 lah terakhir tuh. 9. Mungkin di berita masih 51 ya. Cuma terakhir sih kayaknya angkanya udah nggak nyampe 51 ya. 49, 50 gitu. Nah, Tiga Roda nih emang stabil di sini nih. Di 29. Antara 25 sampai 30 lah. Tiga Roda stabil di situ. Itu dari slide ini. Oke, lanjut. Ini bisa dihapus nggak sih yang saya? Oh, dihapus sudah. Oke. Oke, baik Bapak. Izin menjelaskan mengenai harga rata-rata semen eh, PSS di Jawa Barat. Umumnya ini Oke. kita mengambil Bentar. harga-harga. Yang tadi saya koreksi itu di slide sebelumnya tadi Hmm, diperbaiki ya. baik Pak, Nah, tadi yang boleh saya bilang jelaskan. apa itu nanti dicantumin aja. Yang tadi persentase market share gitu-gitu ya Pak. Karena nanti ini dokumennya kan buat kalian juga nih. Mhm. Nah, biar nggak salah gitu. Jadi yang Oke, saya siap Pak. sebut tadi koreksinya diperbaiki. Oke, lanjut. Nah, kami melihat dari berbagai platform Shopee dan Tokopedia. Dan Hmm. ini semuanya rata-rata itu 50 kilogram. Nah, yang pertama itu ada semen 3 roda yang 50 kilogramnya itu di sekitar 65.000. Terus semen Holcim atau yang Dynamix ini sekitar 75.000. Semen SCG itu sekitar 60.000. Semen merah putih itu 65.000. Semen
sedang itu 55.000. Nah, Shani boleh dilanjut, Shani. Ini Jawa Baratnya mana? Bandung, Bogor, Bekasi. Kalau saya itu ngambil dari Bekasi, Bogor, Hmm, sama ada Bandung satu. Bekasi, Bogor, Bandung. Oke. Mm. Kamu nyari Shopee ya? Iya, Jabodetabek. Oh. Oh, kalau yang cowok kayaknya Topet deh. Iya. Oke, lanjut. Oh, oke, selanjutnya yaitu Maaf, dari Pak. semen. Ada Kenapa? enggak? Tadi ada kelihatan ada yang nelpon, nggak kelihatan kan ya, Pak? Punten. Udah lanjut, Enggak ada. Shani. Oke, selanjutnya yaitu semen Merdeka di 75.000 rata-ratanya. Itu ada yang itu lumayan variatif sih, ada yang 79.000, ada yang 71.000. Terus di semen Garuda 65.000, semen Best di 54.500 dan semen Label di 65.000. Udah, ada lagi? Udah, Pak, cukup. Oke, saya koreksi ya. Hmm. Itu semen Merdeka tuh emang ada Indonesianya belakangnya di platform. Enggak sih Pak, itu saya tadi bingung. Soalnya itu semen Merdeka, tapi di Eh, tulisan tulisan karungnya semen Merdeka Iya, ada Semen Indonesia. Merdeka Indonesia. emang iya? Coba, Iya, coba di ada Pak share. ini nih. Ini Pak, kita kan udah Oh, Semen itu. Merdeka Indonesia. Iya, iya. Semen Merdeka aslinya itu. Kalau Hmm, Padang juga coba di zoom yang Padang tuh. Nah, ada Indonesia Semen juga kan? Padang. Oh iya, Iya, Indonesia tapi juga. bukan semen Oh. Padang Indonesia juga mereknya. Oh. Mereknya semen Padang sama semen Merdeka gitu. Iya, iya. Saat ini yang semen Merdeka nyarinya di daerah mana? Bandung Pak. Yang Dynamix Bandung ada nggak harganya? Hmm, Atau itu tuh Holcim tuh, semen Holcim itu. 75.000 daerah mana tuh? Ini kalau di Bandung ini ada yang 68.000 juga, Pak. Ada yang 68, Hmm. ada yang sekitar 65 sampai 75 sih, Pak, di sini. Saya lihat di Oke, oke. Shopee. Semen Merdeka itu eco brandnya dari Dynamix. Jadi harganya pasti di bawah Hmm, Dynamix. Tuh, jadi nggak mungkin 75 sih dia. Pasti di hmm, bawah Dynamix karena dia eco brand. Semen yang murahnya gitu. ya, Sama kayak tiga roda. Tiga roda itu punya eco brand namanya Raja Wali. ya Raja Jadi, Wali ada tadi. Hmm. jadi sekarang setiap brand itu udah punya eco brand Hmm, karena untuk melawan Sikons. Sikons kan yang murah. mm-mm. Nah, sedangkan tiga roda, Dynamix, Gresik itu kan udah brand ya, Padang itu kan udah brand. Ya, Nah, mereka tuh nggak mungkin langsung nurunin harga. mm-mm. Nanti brandnya udah premium jatuh kan. Iya betul. Nah, jadi siasatnya bikin eco brand. Hmm, Keluarlah Merdeka dari Dynamix. Kemudian mm-mm. tiga roda ngeluarin Raja Raja Wali. Wali. Terus base ini kalau nggak salah SCG, kalau nggak salah ya. Hmm, Tuh. Nah, si label ini Iya Pak, bukan SCG. semen nih. Ya bener ya, base itu dari SCG kan? SCG. Iya Pak. Ya. Dan itu harganya sih mestinya agak jauh ya, gap harganya gitu. Nah, si Um, semen label ini apa? Yang dapat info label siapa? Shani. Nah, saya Pak. coba San dicek Iya, lagi itu semen label, dicek lagi di speknya deh. Kamu nyari di mana itu? Shopee. iya Pak. Nah, coba cek lagi di Shopee. Dia speknya semen bukan. Um, ini sih Pak lebih ke dry mortar gitu ya. Nah, dry mortar. Perekat bata ringan. Nah, itu. Tahu nggak bedanya?
perekat bata sama semen tuh bedanya tau nggak? Dry mortar. Belum tahu ya. Belum, Pak. Jadi si label itu kategorinya dry mix mortar. Jadi udah campuran semen, bukan semen murni. Jadi di dalam Oh, kantong dia itu ada, nah di sini ya. Ini si label, ini di dalamnya itu ini kan ada buat melester, ada buat ngaci, ada buat masang bata. Jadi udah ada semennya, kedua dia ada pasirnya, nanti ada limestone juga di situ, sama aditif. Tuh, jadi dia ini udah statusnya mortar, dry mix mortar, mortar yang dicampur kering. Itu jadi kita buka kemasan, kita sobek ini, itu dalamnya udah ada semen, pasir, kapur, tinggal ditambah air aja. Nah, cuma kalau kita beli semen di toko bangunan itu semennya doang. Nanti kita beli pasirnya doang. Nah, itu semen ditambah pasir, namanya mortar juga. Cuma mortar konvensional. Nah, kalau yang ini label itu mortar instan. Jadi dia buka kemasan, di dalamnya udah ada semen, pasir. Cuma kalau kita manual nih beli sendiri semennya, beli lagi pasirnya itu mortar juga cuma konvensional. Gitu. Mortar kan kalau di lab mah alat penggerus ya. Nah, cuma di semen mortar itu campuran semen dan pasir. Nah, itu namanya mortar. Tuh. Ada lagi? Kalau nggak ada lanjut slide berikutnya. Hanya ada 2 slide saja, Pak. Oh, cuma 2 slide. Betul. Karena yang tadi yang di slide pertama sekalian sama market share-nya. Kan Oh, tugasnya iya, iya. 3 ya, Pak? Iya, iya, iya. Oke. Oke, terima kasih, Bapak. Sip, terima kasih. Nanti diperbaiki ya slide-nya ya. Baik, Pak. Sama harga biar itu kan tadi random ya, Bekasi, Bogor, Bandung ya. Hmm, Coba dikerucutin aja deh biar pembandingnya sama semua ya. Jadi harga Bandung aja, Pak. PSS Bandung aja Hmm, gitu. Baik, Pak. Nah, terus nanti kalau nemu Bandung semennya yang eco brand sama yang premium. Hmm, Itu pasti harganya jomplang tuh. Yang eco brand yang kayak tadi Merdeka, kemudian Raja Wali, ada semen base. Nanti cari lagi deh. Kalau yang Ya, Pak. murah-murah, nah itu udah eco brand. Hmm, Baik, Pak. Bapak range murah itu berarti di bawah di 50.000 ya, Pak? Range murah itu sebenarnya harus dibandinginnya sama si premiumnya. Nanti bandingin misalnya Dynamic sama Merdeka. Nah itu gapnya berapa tuh? Entah apa 5.000, apa 10.000. Karena bisa jadi eco brandnya Dynamics bisa jadi belum semurah Cons juga gitu. Bisa jadi kayak semen Patriot. Nah itu eco brandnya merah putih itu Patriot. Cuma nggak tahu nyampe Bandung atau enggak. Tuh. Jadi sekarang si semen-semen premium udah pada bikin eco brandnya. Nah si eco brand ini lagi disiapin SNI baru. Gitu. Jadi biar biar sesuai lah sama speknya. Jadi kalian sekarang kalau di Bandung ya misalnya ada orang tua kalian atau saudara atau temen lah gitu ya, lagi bangun rumah nih, nyari semen yang harganya lebih terjangkau tapi ingin yang merek, yang brand. Nah saran saya ambil Merdeka, ambil Patriot. Itu karena itu Merdeka eco brandnya dari Dynamics, Patriot eco brandnya dari Merah Putih. Eco brand harganya cuma isinya itu masih semen PCC itu. Nah, sekarang dibuat SNI baru. SNI untuk semen Portland kombinasi namanya. Baru rilis tahun ini, baru rilis tahun 2025. Gitu. Nah, mungkin
diwajibkannya semua produsen semen itu tahun depan untuk implementasi SN yang baru ini. Itu. Jadi sekarang kalau beli semen Merdeka itu kualitasnya masih PCC. Cuma tahun depan atau tahun ini akhir tahun kali. Kalau ada yang udah ngeluarin, nah itu SNI udah berubah ke semen Portland kombinasi. Itu. Secara grade di bawah PCC grade-nya. Tujuannya untuk apa? Satu, menekan harga. Tapi yang kedua, isu pentingnya adalah nurunin emisi CO2. Gitu. Jadi clinker faktornya diturunin lagi supaya emisi CO2-nya juga turun. Ini slide saya udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Kok head meeting sih? Udah ya, kelihatan ya? Sudah, Pak. Jadi minggu lalu kita udah di sini ya, bahas tentang produksinya. Nah, kita bahas sekarang kimia semennya. Ini mestinya sih ranahnya UISI ya, kalau kalian pernah dengar UISI, Universitas, lupa Yang saya semen ininya. ya, Pak? Iya, itu Ya, ada di Gresik tuh. Gresik ya, teman saya ada soalnya. Oh, ada di situ? Mm-mm. Ya, Iya, saya baru tahu juga gitu. Oh, ternyata ada ya UISI gitu, universitas yang benar-benar dia iya, tuh kan I-nya kalau apa? I-nya Semen Indonesia tuh. mm-mm, kayak misalkan logistiknya semen, terus juga misalkan kayak ini kimianya semen gitu-gitu ternyata lebih fokus ke industri semen. Nah, saya nggak tahu kurikulumnya ya. Hmm. Kurikulumnya sejauh mana. Cuma saya kayak nggak lihat kontribusinya gitu. Kontribusi, kan mestinya dia UISI itu kampusnya semen gitu ya. Mm-mm. Mestinya tuh diulik semen banget. Jadi gimana Iya. caranya kelinkernya ini efektif. Mm-mm. Terus bikin C3S, C2S, gitu-gitunya lah. Tapi saya nggak lihat kontribusi itu ke semen Gresik gitu. Jadi kayak Mm. kampusnya sama aja, sama aja Mm-mm. bohong gitu. Itulah. Nah, mestinya kimia semen itu diulik banget di sana, di UISI. Itu. Atau orang S1 lah. Karena kita yang di industri nih, saya juga sejujurnya sih nggak terlalu ngulik ya. Nggak terlalu ngulik si kimia semennya gimana. Karena kita kan referensinya ya satu ya zaman Holcim dulu. Yang kedua dari jurnal atau bukunya ada sebenarnya buku chemistry semen. Semen chemistry itu ada sebenarnya. Tebal banget tuh kayak kayak Vogel organik dikali dua. Nah, setebal itulah. Nah, ini bisa di hide nggak sih si ini ya? Mengenai. Ini kelihatan nggak sih bar di atas? Nah, itu baru naik nih. Kayak kimia semen. Jadi kita yang di kimia ini bakal heran dengan istilah di semen. Waktu saya masuk ke dunia semen juga sama ya. Ini kok C bukan karbon gitu. Kok S bukan SiO2. Jadi di kimia semen itu istilahnya beda karena ada istilah C3S. Nah, C3S ini C-nya untuk melambangkan CaO. Itu. Jadi C di semen itu adalah C-nya CaO, S itu SiO2, A itu alumina, F itu untuk Fe2O3. Nah, ini biasanya jarang nih. SO3 jarang. Biasanya si S itu untuk SiO2. Nah, kalau ada H itu H2O. Jadi kalau ada istilah C3S, ini berarti 3 CaO sama 1 SiO2. Gitu. Ini yang paling kita cari dari clinker C3S atau elite ya. Istilahnya mineralnya elite. C3S berarti 3 CaO 1 SiO2 atau nama mineralnya elite. Kemudian C2S. Nah, yang kita cari C3S. Cuma kalau tadi
bentuknya masih liquid, takutnya ada disosiasi kan ke C2S. Nah, C2S itu 2 CaO, 1 SO2 atau delight istilahnya. Kemudian C3A ini 3 CaO dan Al2O3 atau aluminate sama C4AF. Berarti 4 CaO, Al2O3 dan Fe2O3 atau ferrit. Jadi yang kalau di semen ini 4 ini aja nih, yang inti C3S, C2S, C3A, C4AF. Gitu. Jadi diingat-ingat ya, C-nya bukan karbon, kalau di semen C itu CaO, S itu SiO2. Jadi kalau C3A ya berarti CaO-nya ada 3 sama Al2O3. Nah gitu, simpelnya. Oke, kita masuk ke prosesnya. Yang pertama kalsinasi dari limestone. Jadi di pertemuan pertama udah ada sekilas ya, ada preheater yang suhunya sampai 300, 500, terus sampai ke 800. Nah itu preheater untuk kalsinasi si limestone. Di sana kita mecah CaCO3 jadi CaO dan CO2. Itu limestone pecah di suhu 800. Jadi kalau tahun lalu ada mahasiswa D4 yang riset tentang semen dari cangkang telur, nah dia ngebakar di furnace, nah itu suhunya 800. Karena kalau cangkang telur CaCO3 berarti si limestone bisa pecah di 800. Itu untuk jadi CaO dan CO2. Nah ini teknis di lapangan ya. Di hot millnya itu selama proses dekomposisi CaCO3 jadi CaO dan CO2, nah itu suhunya dipertahankan 7,5 sampai 900. Itu. Kemudian kalsinasi akan berlangsung hingga kalsium karbonat dipecah jadi lime. Nah ini istilah lain ya. Jadi si CaCO3 itu jadi CaO. CaO itu disebut juga lime. Jadi CaCO3 limestone, CaO itu lime. Tuh. Jadi nanti ada istilah lagi free lime. Jadi untuk pembuatan semen si CaCO3 jadi CaO dan CO2, kemudian CaO-nya nanti bereaksi dengan silika, alumina, besi gitu ya. Dari clay, dari pasir besi, dari pasir silika. Nah, cuma selama proses pembakaran itu ada CaO yang nggak bereaksi. Nah, itulah disebut free lime. Gitu. Makanya istilah lime ini nanti merujuk ke CaO. Itu biar nggak bingung. Kayak prosesnya kayak gini, jadi ini kursor saya kelihatan ya, gerak-gerak ini. Terlihat, Pak. Oke, jadi ini preheater yang tadi ya, suhunya bertahap dari 300 sampai 800. Nah, kemudian nanti lama-lama dia turun ke sini, kemudian ini apinya. Tuh. Nah, proses yang berikutnya, setelah si CaCO3 jadi CaO, barulah ini reaksi berikut nih. Quartz itu si SiO2 dari clay. Ya. Jadi yang di kiln itu kan ada 4 material ya. Limestone, kemudian pasir besi, clay, pasir silika. Nah, yang pertama itu dikalsinasinya di 800, CaCO3 berubah, dekomposisi. Nah, kemudian selama proses kalsinasi itu, ini juga ada reaksi pelepasan oksida. Itu. Jadi yang dari clay, yang dari pasir besi, pasir silika, itu sebagian dia udah mulai lepas juga. Tapi belum semua. Nah, barulah di sini kemudian CaO free itu udah di 800. Kemudian C2S ini terbentuk dari CaO bereaksi sama silika. Itu silika yang dari clay sama yang dari pasir silika. Nah, itu bikin C2S dulu. Itu rentangnya ada di sini nih.
800, 1200. Nah, selama proses itu, CaO juga bereaksi nih, bertahap sama aluminium dan besi. Sumbernya masih sama dari clay. Jadi dari clay itu kan ada silika, ada alumina, ada besi. Nah, kemudian pasir besi juga kita tambahin di situ. Kalau besi yang ada di clay itu kurang. Nah, jadi selama proses itu, CaO juga bereaksi bertahap sama aluminium dan besi. Nah, jadilah C3 sama C4AF. Itu. Itu suhunya masih di 800, 1200. Nah, baru selama CaO kontak sama si silika, itu jadi C2S. Kemudian nanti berubah jadi C3S. Itu. Jadi reaksi utamanya tuh nanti menghasilkan C3S. Nah, cuma transisinya di C2S dulu. Tuh. Jadi C2S ini akan terus dibentuk selama silika kontak dengan lime, dengan CaO. Nah, di 1250 ini reaksi C2S terus berlangsung. Itu. Jadi liquid phase-nya ada di sini nih. 1250 sampai 1400-an. 1450 lah ini. Kalsium salt dari aluminium dan iron yang ada akan menjadi liquid. Sekitar 20-30% klinker akan jadi liquid. Nah, itu ada di sini. Liquid phase-nya. 1200-1400. Nah, ini yang tadi ya saya sebut C2S. Selama CaO masih ketemu si silika, itu C2S terbentuk. Nah, si C2S ini akan bereaksi dengan adanya lime. Jadi transisinya di C2S, kemudian CaO terus bereaksi sama silika. Nah, jadilah C3S akhirnya, bentuk akhirnya ini C3S. Jadi C3S itu fasenya di liquid phase yang ini ya, 1450. Itu mulai terbentuk. Itu targetnya sih sebenarnya ini by calculation ya. Cuma biasanya klinker itu dia punya C3S-nya 45-65%. C2S-nya yang nggak berubah jadi C3S itu masih ada 10-25%. Jadi emang nggak semuanya jadi C3S. Masih ada bentuk C2S-nya. Itu 10-25. Nah, si free lime ini biasanya di pabrikan semen itu dijaga 0,8 sampai 1,5%. Kenapa angkanya segini? Bisa nggak dibikin 0? Jadi CaO-nya itu jadi semua. Jadi semua bereaksi dengan silika jadi C3S, jadi C2S. Bisa, cuma energinya butuh tinggi. Gitu. Nah, buat pabrik semen itu ketinggian ya. Maksudnya energinya terlalu boros sehingga angkanya 0,8 sampai 1,5. Nah, free lime yang di atas 1,5 itu berarti pembakarannya nggak sempurna. Jadi masih terlalu banyak free lime-nya. Jadi biasanya kita jaga di bawah 1,5 atau di bawah 2% lah. Normalnya sih di bawah 1,5 ya. Nah, free lime. Jadi kalau kalian pernah lihat free lime itu bentuknya apa? Misalnya semen ya, semen campurin sama air nanti kan jadi pasta tuh. Terus dibiarin 4 jam aja itu udah mengeras. Nah, begitu keras, cemplungin aja di air. Misalnya kita bikin bola gitu ya, bola pasta semen yang udah keras, kita cemplungin ke air, itu lama-lama nanti di air, kalau kita masukin jari, itu kerasa licin. Nah, itulah si free lime. Free lime yang ada di semen, masih ada sisa, nggak bereaksi semua. Nah, si free lime itulah yang angkanya 0,8 sampai 1,5. Kalau kita cemplungin ke air, CaO ketemu H2O. Tuh. Kira-kira jadi apa tuh? CaO dengan H2O reaksinya jadi apa? Ada yang tahu nggak?
CaO ketemu H2O, ketemu air. Berubah jadi apa dia? Jadi kalsium hidroksida bukan? Ya, rumusnya CaOH2. CaOH 2 kali. Ya. Nah, CaOH 2 kali udah stabil belum? Kira-kira bentuk stabil nggak itu? Jadi kalau kita masukin tadi ya semen ketemu air, kita bentuk bola, 4 jam dia udah keras, kemudian tunggu besok lah. Besoknya kita cemplungin ke air, ke bak. Nah, itu free lime dari semen ketemu air, jadi CaOH 2 kali. Kemudian di air kan ada juga CO2. Jadi selama CaO ketemu air, kemudian jadi CaOH 2 kali, ketemu si CO2, karbon dioksida. Nah, itu bentuk akhirnya jadi CaCO3. Jadi balik lagi ke jadi kapur tuh. Karena bentuk stabilnya CaCO3. Kita pecah, paksa di suhu 800 jadi CaO. Cuma CaO ini bentuknya sangat tidak stabil, jadi ketemu air, ketemu CO2, dia nanti berubah lagi tuh jadi CaOH 2 kali, jadi CaCO3. Itu makanya kalau kita masukin pasta semen, cemplungin ke air, itu lama-lama airnya jadi licin, lama-lama di bawah ada endapan putih. Nah, itu CaCO3. Itu jadi di fase ini reaksinya eksotermik, itu di 1450 liquid phase itu udah terbentuk C3S 45-65%. C2S-nya ada juga yang enggak semua bereaksi jadi C3S, itu ada 10-25%. Nah, kemudian kita dinginkan kan, itu kita quenching tuh. Jadi tujuannya nggak hanya untuk menurunkan suhu, tapi untuk pembentukan kristal. Jadi si liquid itu targetnya adalah kita ngejar ini. Ada C3S-nya, ada C2S-nya, ada aluminate-nya, sama ada ferrit. Nah, ini 4 kita stabilkan dengan cara mendinginkan tiba-tiba. Kita quenching tadi itu. Jadi suhunya turun, tapi tujuan utamanya pembentukan kristal. Sehingga jadi klinker supaya dia mudah ditransport, dipindahkan. Sama mudah disimpan. Tuh. Nah, di titik ini C3 sama C4AF juga berubah kembali jadi bentuk padat. Jadi tadinya semuanya liquid phase, kembali jadi solid. Tuh. Nah, itu buat apa sih yang halide, bilide, aluminate, sama si ferrit itu? Nah, itu kalau di semen, ini fungsinya nih. Jadi si C3S itu dampaknya ke kotakan awal dan akhir. Jadi kalau di semen ya, SNI-nya itu pengujian kuat tekan. Kuat tekan itu kalau kita bikin bentuk kubus, 5 kali 5 kali 5 cm. Terus kita tekan, nah itu di SNI ngaturnya penekanan di umur 3 hari, 7 hari, sama 28. SNI itu 3, 7, 28. Nah, si C3S ini berdampak ke kuat tekan awal. Nah, kalau kita bilang kuat tekan awal, itu artinya di umur 3 dan 7. Itu kalau di SNI-nya ya. Di umur 1 juga ada. Cuma kalau PSSC biasanya jarang pengujian umur 1 hari. Normalnya itu 3, 7. Nah, kuat tekan akhir itu di 28 hari. Sama ini, meningkatkan heat hydration atau setting time. Atau bahasa Indonesia mah waktu kering lah. Itu. Kalau istilah resminya waktu pengikatan. Jadi ada inisial setting time atau waktu pengikatan awal, sama final setting time, waktu pengikatan akhir. Nah, si C3S itu yang kita cari tadi kan jumlahnya 45-65% ya. Nah, ini 45-65%. Nah, itu dampaknya ke kuat tekan awal, kuat tekan akhir, sama setting time. Jadi kalau kita bikin klinker, kita tinggiin lagi si C3S misalnya di angka 65. Nah, itu kuat tekannya pasti tinggi tuh. Kuat tekan awalnya tinggi, akhirnya tinggi, sama setting time-nya cepat. Jadi kalau kita punya klinker yang C3S-nya tinggi,
itu performanya bagus banget tuh, kuat tekannya tinggi sama settingnya cepet. Nah, cuma setting time cepat itu juga kadang nggak disukai. Jadi terlalu cepet nih, baru ketemu air ngaduk udah set itu udah kering, udah keras itu. Itu makanya kita jaga angkanya tadi 45-65 biasanya gitu. Tergantung jenis semen ya. Jadi ada semen PCC, ada OPC. Kalau PCC angkanya segitu tadi 45-65. Di OPC sebenarnya angkanya mirip. Nah, cuma jumlah klinker yang tinggi sehingga reaksinya bisa lebih cepat juga. Reaksinya cepat, kuat tekannya lebih tinggi. Kemudian C2S itu dampaknya ke kuat tekan akhir, ke umur 28. Jadi ini si formulator di semen biasanya ada, kalau ada request gitu ya, coba bikin semen kita fokusnya ke kuat tekan akhirnya aja yang tinggi. Nah itu berarti dia mainin C3S sama C2S. Cuma kalau dia ingin kuat tekan awal doang, berarti C3S-nya, C2S-nya diturunin, C3S-nya misalnya angkanya tetap 4565, tapi C2S-nya ini kecil aja. Nah naikin C3A nih. Karena C3A kontribusinya ke kuat tekan awal, umur 1 sampai 3 hari. Itu sama C3 ini juga berdampak ke meningkatkan heat hydration atau setting time. Nah, cuma kalau C3A-nya tinggi, itu dia punya kelemahan yaitu sama sulfat dia nggak tahan. Itu jadi C3A-nya makin tinggi, kuat tekan awalnya jadi tinggi, reaksinya cepat, cuma kalau ketemu sulfat dia lemah. Tuh. Nah, biasanya kalau kita punya semen dengan C3A tinggi ini nggak cocok untuk yang ditaruh di daerah laut. Tuh. Kalau untuk daerah-daerah laut ya untuk dam itu biasanya kita semennya khusus. Tuh, semen yang untuk punya ketahanan sulfat tinggi. Nah, itu kita bikin C3A-nya rendah. Tuh. Kemudian C4AF ini sebenarnya kecil ya pengaruhnya. Jadi yang dominan itu C3S, C2S, C3A. Nah, C4AF ini sebenarnya kontribusinya kecil. Nah, cuma kalaupun ada dia dampaknya ke kuat tekan awalnya turun, kuat tekan akhirnya meningkat. Water demand-nya juga berkurang. Tuh. Cuma yang paling signifikan 3 ini di atas. Nah, ini yang tadi saya sebut ya, free lime di dalam clinker atau CaO bebas. Itu dampak dari high grade LS itu limestone ya, di atas 100. Jadi dalam reaksi kimia kan selalu ada byproduct ya, selalu ada produk samping. Jadi nggak mungkin semua CaO itu bereaksi. Nah, ada yang under burning juga. Jadi si kiln nggak cukup panas untuk mereaksikan semua CaO. Dan kadang emang disengaja kayak tadi ya, angkanya kan kita tahan di 0,8 sampai 1,5. Gitu. Jadi emang bakal ada yang under burning ini, bakal ada free lime, bakal ada CaO bebas. Itu. Nah, kalau kita bikin di bawah 0,8, itu konsumen seneng. Terutama konsumen yang semen curah ya, yang bikin fiber semen board, yang bikin bata ringan, itu kan semennya pakai semen OPC, semen curah. Nah, dia seneng tuh kalau di bawah 0,8 karena tingkat kemurnian semennya lebih tinggi kan, CaO-nya tuh yang free lime-nya sedikit lah. Tuh, jadi semuanya bereaksi jadi semen. Nah, cuma buat kita yang di pabrik ini jadi nggak efisien karena bahan bakarnya jadi berlebihan. Nah, sama potensi ngerusak si refraktori. Refraktori itu si kiln kan suhunya tadi 1450. Nah, itu dalamnya dilapisin sama brick refractory, sama mortar castable, itu nama produk. Nah, itu produk yang bisa nahan api suhu tinggi. Itu. Biasanya kita taruh brick castable, dia bisa tahan sampai suhu 2000 sekian. Lebih tinggi dari suhu yang ada di kiln lah. Itu. Jadi dipasang bata, namanya brick refractory.
Jadi di sekeliling di sekeliling kiln itu kita tempel bata, tapi batanya bata tahan api. Nah itu suhunya tahan sampai 2000 sampai 3000. Tuh. Jadi batanya sih nggak akan rusak. Karena suhu di kiln kan cuma 1450. Itu kemudian ada istilah semen unsoundness. Ini PR ya. Jadi free lime disukai sekitar 0,8 sampai 1,5%. Tuh, kalau di bawah 0,8 kita butuh energinya berlebihan, jadi boros dan potensi kerusakan refraktori. Di atas 1,5 konsumen nggak suka, cuma kita sebagai produsen seneng nih, itu bahan bakarnya jadi lebih hemat. Cuma yang jadi semennya sedikit, nggak sedikit juga sih. Ya free lime-nya aja lebih lebih banyak sehingga by produknya jadi banyak gitu, reaksinya nggak sempurna. Nah, cuma kalau di atas 1,5 itu istilahnya semen unsoundness. Nah, coba ini PR buat kalian ya, dicari. Semen unsoundness itu apa? Tuh. Kemudian berikutnya, kalau minggu lalu ada tugas merek-merek semennya, market share sama harga. Nah, buat minggu depan, ini semen unsoundness itu apa? Sama tipe-tipe semen yang beredar di Indonesia itu apa aja. Jadi, tadi kan udah ada 2 slide ya. Udah ada 2 slide, nanti ditambahkan sama ini, unsoundness sama tipe-tipe semen yang beredar di Indonesia. Tuh. Kemudian yang berikutnya, setelah ada tipe-tipe semen, perbedaannya apa? Tuh, misalnya ada PCC, ada tipe OPC. Nah, PCC itu apa kepanjangannya, OPC itu kepanjangannya apa? Terus perbedaannya apa sih ini PCC sama OPC? Tuh, terus ada lagi perbedaan semen yang lain, tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, itu bedanya apa? Tuh, nah, itu buat diskusi minggu depan sebelum kita mulai kuliah di bab berikutnya, termasuk review materi-materi sebelumnya di taman ini. Jadi 3 ini disampaikan nih, semen unsoundness, tipe semen, perbedaan. Nah, baru kita masuk ke beton minggu depan. Gitu. Aku mau nanya, Silakan. kalau untuk tipe-tipe itu nggak bergantung sama daerahnya kan? Tipe Kalau seluruh apa? Indonesia aja kan? Kalau tipe, Ya tipe semennya. Nggak mesti oh, misal di Sumatera cuma ada tipe ini nih, nggak mesti kayak gitu kan? tipe yang pasti ada tuh PCC sama OPC. Mm-mm. Itu rata-rata ada. Oh, berarti Tapi tapi yang khusus kayak tipe 2, tipe 3 ah, itu kan semen-semen khusus. Nah, itu nggak semua produsen bikin. oke, berarti keseluruhan aja kan Pak? Iya, nah, Oke, siap. jadi nggak dibatasin sama wilayah ya. Tinggal cek aja tipe semen tuh apa aja. Itu sebenarnya di SNI ada sih. Nah, cuma SNI kan sebenarnya nggak boleh, emang itu kan dijual beli ya SNI itu ya. Jadi kalau mau dapat resminya sih beli. Nah, cuma ya silakan ya googling. Ada nggak SNI yang udah kebuka gitu misalnya. Karena di SNI ada tuh tipe semen, terus bedanya apa di situ udah ada. Dari speknya ada juga di situ. Nah, cuma ini buat buat pengetahuan aja. Pengetahuan ini kan mata kuliah pilihan ya. Jadi saya pun tidak mewajibkan nanti harus tahu banget tentang semen. Nah, ini objektifnya tahu semen dulu sebelum kita masuk ke geopolimer. Gitu, karena kenapa ada geopolimer? Karena gara-gara ya produksi semen tuh kayak tadi prosesnya. Jadi ada emisi CO2 gitu kan. Yang kita ambil cuma CO-nya doang. Jadi dari 1 ton kapur itu nggak semuanya jadi 1 ton CaO gitu kan. Ada CO2-nya. Nah, itu hal-hal itulah kenapa kita harus tahu sebelum bikin produk baru geopolimer sebagai pengganti semen. Nah, kita harus tahu dulu kenapa semen harus diganti.
salahnya si semen tuh apa. Nah itu dosanya tuh yang tadi tuh. Dosanya semen tuh kita udah ngambil kapurnya, kita bakar, kita ambil CO-nya doang, CO2-nya kita buang. Tuh. Nah ada nggak bikin bahan yang bisa keras juga kayak semen, cuma nggak perlu ada proses pembakaran. Nah itu jawabannya geopolimer. Itu. Walaupun sebenarnya di merah putih ya, merah putih itu semen merah putih dia punya anak usaha lagi ready mix beton, namanya PT Motif Mulia. Dia bikin beton siap pakai atau ready mix konkrit. Nah di betonnya itu diinjek sama CO2. CO2-nya tujuan besarnya sebenarnya ngambil dari cerobong semen. Tujuan besarnya itu sebenarnya. Nah, cuma karena belum ada yang memurnikan CO2 dari cerobongnya semen, sehingga CO2-nya masih beli. Gitu. Nah, cuma di kita juga ada politiknya ya, carbon trading istilahnya gitu. Jadi kita beli CO2, taruhlah ke PT Pupuk Kujang. Nah, Pupuk Kujang tuh udah berhasil memurnikan CO2. Jadi dia dalam produksinya ada menghasilkan CO2 sama dia ditangkap, dimurnikan, si impuritasnya dibuang, kemudian si CO2-nya dimanfaatkan ke tabung gas. Itu. Nanti mereka jual lagi tuh si PT PP Kukujang tadinya CO2-nya limbah gitu ya, emisi, sama dia dimurnikan, kemudian dimanfaatkan, nah dijual tuh ke pabrik minuman. Jadilah minuman karbonasi. Dijual lagi ke industri yang butuh CO2 seperti si beton. Ternyata, oh beton bisa juga nih diinjek CO2. Gitu. Sehingga kenapa beton perlu ditambah CO2? Karena di beton kan pakai semen. Semennya ada free lime. Si free lime bentuknya CaO. Kalau ditambah CO2, reaksinya jadi CaCO3 lagi. Sehingga si betonnya itu jadi lebih padat. Kuat tekannya bisa meningkat walaupun nggak signifikan ya. Cuma intinya kerapatan betonnya jadi tinggi, nah makin padat kan makin kuat. Nah tujuannya ke situ. Jadi satu isu greennya dapat, carbon tradingnya dapat, si pupuk Kujang sebagai penghasil dia menjual ke PT Motif Mulia, nah PT Motif Mulia dapat insentif ibaratnya gitu. Jadi walaupun dia nggak mengurangi CO2 dari pabrik semen, tapi membeli CO2 itu udah termasuk carbon trading, jual beli karbon. Nah, cuma di Indonesia sebenarnya carbon tradingnya belum begitu diatur di Kementerian Industri ya. Masih digodok kayaknya. Karena tujuannya kan kita pakai CO2 mestinya dapat insentif gitu. Dapat kelebihan lah dari pemerintah nih benefitnya apa gitu, dapat kelonggaran-kelonggaran. Nah, cuma ini masih digodok sama kementerian. Sehingga benefitnya sebenarnya masih belum terlalu kerasa. Nah, cuma secara branding ini bagus karena kayak pabrikan Jepang. Misalnya si Ready Mix ngecor di gedung atau bangunan yang punya Jepang gitu ya. Nah, Jepang itu dia concern ke green teknologi, sustainability, sehingga dia nyari ada nggak produsen yang udah masuk ke green teknologi. Nah, kalau di beton ya kayak gini, nginjek CO2 gitu. Atau pakai semennya jumlahnya sedikit, banyak pakai bahan substitusi, itu si Jepang suka tuh dengan yang gitu-gitu. Walaupun harganya lebih tinggi. Gitu materi kuliahnya sama tugas tadi udah cukup jelas ya. Jelas, Pak. Wah, Berikutnya kalau ada tanya jawab dipersilakan. Tapi saya tutup dulu lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya, berdiskusi.
Jadi yang tadi slide-nya diperbaiki, hasil Hmm. yang dari saya koreksi, kemudian ditambah 3 tugas tadi ya, semen unsoundness, tipe semen, dan penjelasannya. Biar paham, jadi outputnya keluar dari sini tuh tahu, semen tuh gini nih cara bikinnya. Oh, si Bintang nanti nerangin ke anak S1 misalnya. Tahu nggak cara bikin semen? Oh, nggak ya. Gini loh cara bikin semen. Nah, gitu. Kalau di Walaupun semen kita, merah putih, Pak Oki, semen merah gimana? putih, emisi CO2-nya itu berapa persen atau dari semua produksinya 100% atau direduksi juga di semen merah putih? Sekarang sih udah di angka, kan dari jurnal itu ya, 1 ton semen, Hmm. CO2-nya tuh 0,9, Hmm. 0,9 ton. Nah, merah putih itu sebenarnya mirip-mirip sama semen lain, itu udah di angka 0,5 sampai 0,6. Hmm. Udah di angka segitu. Itu pakai treatment apa? Apa memang kalsium karbonatnya tidak 100% diubah jadi kalsium oksida? Sebenarnya strateginya sih kita persedikit jumlah OPC, perbanyak Hmm. PCC. Hmm. Jadi kalau kita bikin OPC, itu kan clinker faktornya tinggi. Itu Hmm. di angka 80 sampai 90%. Hmm. Jadi banyak klinkernya karena yang dicari OPC itu kan konsumen kita minta setting time-nya cepat sama kotakannya tinggi. Nah, itu harus OPC tuh. Nah, Hmm. cuma kalau untuk semen-semen rumahan, Hmm. untuk semen kantong gitu ya, Ya, ya. nah itu klinkernya rendah. Itu ada di Hmm. angka 57 sampai 60%. Hmm. Nah, kita jadi perbanyak produksi yang PCC itu. Hmm. Kampanye kita ke konsumen itu adalah kita ngubah penggunaan yang masih pakai OPC, kita drive ke PCC Hmm. dengan mengangkat isu ini, isu lingkungan gitu. Sehingga si konsumen kita yang terbiasa pakai OPC, dia harus muter otak lagi, cari formula baru, pakai PCC gimana nih caranya biar betonnya tetap performanya tinggi. Nah, kalau Hmm. pakai PCC kan pasti jadi rendah tuh performanya, karena kelinkernya kecil kan, lebih rendah. Hmm. Gitu. Jadi strategi sebenarnya sih OPC kita kurangin, banyakin produksi yang PCC sehingga secara konsolidate gitu ya, dikonsolidasikan semua. Nah, Ya. itu emisi CO2-nya di angka tadi 0,5, 0,6 Hmm. gitu. Oke, strateginya itu dari campurannya, Mbak. Kalau dari Iya, produksinya mah tetap ya. kalau produksi mah tetap. Sebenarnya kalau di SBI dia udah kerjasama dengan UGM. Oh, yang Si Pak Eko CO, itu, iya CO2-nya yang ditangkap untuk ke si ganggang ya, alga, yang mikroalga. mikroalga. Cuman itu banyak yang lepas juga karena di bubbling kan. Ya, menurut saya sih mestinya ya kalau mereka emang serius mah tangkap CO2-nya tuh, murniin Nah itu, gitu. Jadi harus mengcopy si pupuk Kujang yang udah berhasil kan Kujang sekarang. ya. Nah, Ini mestinya kita, mereka sesama BUMN copy hmm, aja gitu. ya. Kita dengan Jawa Power T itu em, konversi CO2 jadi bikarbonat Oh, diapain caranya? pakai basa aja. Kan udah CO2 kan dia elektrofilik, tinggal diserang sama OH-. Berarti si siapa Jawa Power. Iya, Jawa Power berarti udah bikin sistem untuk nangkap CO2-nya ya atau nampung. ada tapi masih pilot, masih belum masih terus disempurnakan juga. Oh iya, karena Ada yang itu mahal nanti, itunya sih, yang mahal tuh ya, nangkap CO2-nya. ya. Sebenarnya mah gak mahal-mahal juga sih. Lumayan nggak sih, Nggak, kita bisa miliaran bikin sih. murah sih sebenarnya mah. Sederhana. Nanti dari CO2-nya sebenarnya bisa juga pakai metal organic framework ya. Nah, Hmm. cuman yang kita kerjakan mah pakai OHMIN aja. Nanti hasilnya kan bikarbonat, bikarbonatnya jadi media untuk kultivasi mikroalga begitu. Hmm. Pakai Terus metal organic framework juga bisa sebenarnya. pakai Itu NaOH udah jadi sodium bikarbonat gitu ya. iya, Hmm. iya. Jadi kalau misalkan karbon tax-nya tinggi, wah itu bisa menguntungkan ya. Kalau sekarang kan Iya, karbon iya. tax masih rendah.
Tapi si CO2 kan bentuknya gas. Ya, Berarti dimasukin ke medium air gitu. iya kita pakai kolom absorber buat kolom absorber. Nah, terus untuk reaksiin sama si liquid itu NaOH Di passing aja. Nanti diputer. dipasing maksudnya dimasukin ke Lewatkan, itu. dilewatkan. Jadi kita punya kolom Hmm. kayak macam kromatografi. Nah, Hmm. itu nanti gasnya dilewatkan dari bawah, air Oh, basahnya dari atas gitu. Nanti dia akan ada reaksi di situ. itu ada di mana labnya? Nah, kita awalnya nyoba juga di lab sentral, kemudian diadopsi juga di Jawa Power. Hasil Hmm. Di lab sentral masih aktif nggak? itu mengerjakan ininya, apa namanya, pengembangan lebih lanjutnya. Mau pakai IoT. Oh gitu. Masih aktif sekarang itu di lab sentral Kalau yang di lab penelitiannya. sentral mah masih yang bik- yang CO2 absorber itu masih belum berjalan karena nunggu pengadaan dulu. Hmm. Pengadaan apa? Alat. Hmm. Ya, ya, ya. Kalau misalnya ada mah mau saya visit, menarik tuh. Wah, si harinya hilang sinyal. Bintang jadi host bintang. Iya, kayak keluar. Oh, masuk lagi tuh. Koneksinya nggak bagus ini. Iya, Kalau iya. masih Yang di ada, sentral mah ini sedang menunggu pengadaan begitu. oh berarti statusnya lagi nonaktif ya? Iya, cuma yang sedang berjalan mah kultivasi mikroalga. Karena itu kan kita storage di bikarbonat, kemudian bikarbonatnya kasih ke mikroalga. Oh, berarti kan itu mah sodium bikarbonatnya udah ada kan? Kita buat, kita bisa buat. Jadi, Existing sekarang ada nggak yang prosesnya dari CO2 gitu dibikin jadi bikarbonat? itu masih masih banyak itu satu drum penuh dari percobaan Bikarbonatnya? beberapa. Iya, banyak pisan itu. Oh, saya Satu gentong, ingin satu lihat gentong. sebelum bikarbonat ya karena di semen kan concernnya malah sebelum jadi bikarbonat kan. Iya. Kalau masih ada bisa saya visit tuh. Kalau sebenarnya kalau kita mau dapat karbonat lebih mudah sebenarnya karena cuman kan nanti ininya ya CO2 absorbernya kapasitasnya berkurang karena kan dia tergantung pH ya. Kalau kita terus bubbling, kita terus reaksikan dengan NOH, dengan Hmm. CO2, pasti pH-nya nanti turun. Karena OH ini kan akan nyerang tuh, nyerang Hmm. CO2 sehingga jadi Hmm. bikarbonat. Karbonat nanti kalau misalkan pH-nya masih tinggi, dia akan diserang, diambil tuh H plusnya Hmm. gitu. Kalau Ya, ya, ya. misalkan untuk itu rasanya terlalu mahal nanti. Kayaknya Karena kan bikarbonat mah murah ya. bikarbonat malah harganya lebih murah dibandingkan NaOH. Iya, ya NaOH karena impor. Nah itulah itu siapa yang ngomong ya? Si Kang Tian gitu ya. Maksudnya Eh, NaOH aja kita masih sulit bikin sendiri gitu yang jadi murah. mm, Itu waktu saya riset geopolimer aja ya, Iya, tahun 2020, NaOH yang flake aja ya, bukan yang iya, pronalis, yang flake aja. mm, Yang flake teh masih di angka 9.000, 7.000 iya, segituan. maksimal 10.000. Nah, begitu Iya. beres COVID 20.000 tuh Oh iya, wah, per kilo. Makanya harga geopolimernya jadi tinggi gara-gara mahal. itu NaOH. Karena aktivator Hmm, yang utamanya kan NaOH mm-mm. gitu. Bikin ini apa namanya molten molten salt NaCl. Nah, iya prosesnya jadi lebih mahal lagi sebenarnya kan. Pakai ini nanti pakai pakai solar panel nanti atau ini pakai tenaga listrik eh, pembakar sampah. Bakar sampah ya. Pokoknya mah kalau ada NaOH murah mah saya belilah itu. Tinggal pakai aja. Iya, Kan iya, utamanya aktivator NaOH sama water glass. Nah, water glass iya, mah udah murah.
Iya. Harganya 6.000 lah per kilo. Iya. Nah, si Anoaha ini nih yang masih mahal nih. Kan produsennya paling Sulfindo tuh yang di Cilegon. Sulfindo sama satu lagi teh siapa sih yang terkenal nih? Itulah ya, alumni juga sih di situ. Oke. Gitu. Siap. Ya, memang ini perlu mandiri buat reagen kimia. Ya bener. Kan reagen impor semua kan. Iya, semuanya reagen impor semua. Jangan kan itu Pelan-pelan. Aquades lah. Nah, Aquades tuh perlu tuh untuk bikin aktivator. mm-mm. Nah, Aquades yang ada di lab itu skalanya pada kecil-kecil kan. Iya. Nah, gimana caranya eskalasi aja tuh pembuatan Aquades sehingga per liternya itu jadi murah. Nah, kalau itu bisa murah, aduh itu udah enak banget tuh. Iya. Saya beli paling murah itu di Tokopedia ada tuh. Saya udah langganan juga. Dia tuh paling murahnya kalau beli satu IBC tank yang 1.000 liter itu bisa sampai 3.500 per liter. Cuma kalau kita beli satu drum doang 20 liter, nah itu fluktuasi itu bisa di 5.000, bisa 8.000. Gitu. Iya. Ya mudah-mudahan aja itu yang di belakang kan sedang direnovasi buat produksi buffer ya. Buffer untuk rumah sakit itu juga ada fasilitas untuk Aquades ya. menghasilkan airnya. Ya, semoga lancar itu, tidak memenuhi kendala. Iya. Sebenarnya bisa jadi bahan penelitian D4 juga loh. Maksudnya kayaknya di Smakbo mah udah ya. Udah dipakai tapi nggak tahu penelitiannya ada atau enggak. Si Aquades dibandingin sama air AC. Oh, air AC. Bisa sih, air AC bisa juga ya, bener juga. Air AC kan biasa dipakai tuh. Saya biasanya kalau Aquades habis, air AC ditampung tuh semalaman. Nah, besoknya dapat seember kan. Nah, pakai. Bener. Nah, cuma secara kimia nih orang kimia mestinya kudu ngecek perbedaannya apa nih air AC sama si Aquades. Kontennya apa, oksida mineral gitu dibandingin. Gampangnya mah dari TDS sama ini ya, TDS-nya sama konektivitas paling yang mudahnya mah, yang sederhananya. Ya itu mestinya kan nggak ada konduksi karena nggak ada mineral kan. Idealnya memang seperti itu. Kecuali kalau air AC-nya kotor. Dua. Iya. Sama AC merek apa dulu nanti. Ada lagi lah hasilnya. Siapa tuh? Ini ada yang mau bertanya nggak nih? Yang lain? Udah aman sih Pak untuk materi hari ini. Oke, Iya, ini mau Pak. siap. Saya juga cukup. Cukup ya karena mau mabim besok ya. Iya Pak, betul. Ini lagi rapat ini juga. Mabimnya juga online, nggak seru online. Ya, insya Allah minggu depan udah bisa offline. Karena kita pun panitia pengennya offline, Pak. Offline, iya. Biar teriak-teriaknya enak ya. Aduh, Pak. Biar memaparkan materinya enak. Oh, kalau online kan teriak-teriaknya delay. Bisa itu kayak di online nggak ada teriak-teriaknya, Pak. Yang di UNES bisa loh, di UNES bisa dulu kan. Waduh, perlihatkan sabuknya. Oke, ya udah deh. Materinya apa sih kalau online gitu? Kalau online yang sekarang itu kita tentang design thinking, Pak. Oh iya, keren. Ini design thinking